eh, untuk salah satu insya Allah nanti saya eksekusi untuk nanti bisa diterapkan misalnya di tempat bekerja saya itu apakah bisa nanti agar untuk bisa jadi artikel seperti itu Bu harapannya seperti itu. Coba ya. Ini Mbak, ada yang oke nggak? Ini does employee relation climate mediate effect of Islamic work ethic ini loh Mbak. Ini kan bagus ini Mbak. Kan kamu tadi pengen ada aspek-aspek religiusitas gitu kan. Itu kan bisa dalam koridor Islamic work ethic kan. Etika Islamik. Ini juga banyak nih. Ini open access semua Mbak. Influence Sharia governance mechanism on Islamic bank performance and Sharia compliant quality. Ya kan? Terus environmental disclosure, tracking knowledge flows in using green energy asset to achieve post-COVID environmental sustainability. Terus kas wakaf risk management, what drive green banking operation in Bangladesh, tourist intention lah. Ini kayaknya yang dua atas tadi bisa untuk mewakili punyanya Mbak ya. Ya enggak? Yang ini loh Mbak. Yes, Ya, employee das employee ini ya. Coba ini kita, walau ini sih sudah, ini juga bisa. Tapi ini dulu coba ya. Ini Mbak, 2023 kan masih aman juga ya Mbak ya. Hmm. Ini pakai resort based view. Jadi sama, hampir sama dengan punyanya si siapa tadi? Mbak Juwita juga. Examine association between Islamic work ethic and organizational performance, highlighting role of employee relation climate as underlying mechanism. Ini data dikumpulkan dari 239 um, ini pekerja sektor diverse sektor in state of Qatar, kemudian pakainya juga PLS, kemudian suggest Islamic work ethics berpengaruh positif terhadap organizational performance dan employee relation climate. Furthermore, employee relation climate demonstrate to play a mediating role. Lebih lanjut, employee relation climate ini bermain menjadi peran penting dalam mediasi e-waste terhadap organizational performance link. Jadi ini ada mediatingnya juga. Dosbingnya Mbak siapa? Pak Edi Bu tapi belum Ini belum Mbak, coba. kalau memang ini kan nanti bisa, lah ini Mbak modelnya simple. Nanti bisa dimodifikasi lagi apa gitu. Jadi kan Islamic work ethic ini terhadap employee relation climate, kemudian organizational performance. Ini pakai research based view. Nanti Islamic work ethic, terus nanti kalau mau nambah variabel tinggal dilihat di situ suggestion-nya apa Mbak gitu. Terus nanti kalau aspek ini kemudian Mbak pengen nambahi aspek digitalisasi itu kan juga penting ya untuk tadi kan sudah ada financial performance. Jadi Mbak bisa pakai yang artikel tadi kan ada di culture digital culture organization kan itu bisa eh, sebagai apa tuh namanya sebagai independen juga. Jadi independennya kan apa saja tadi? Islamic work ethic, kemudian ada aspek digitalisasi, kemudian ada mediatingnya di sini adalah eh, ini ya, employee relation climate. Nah, nanti kita lihat employee relation climate tuh yang apa itu Mbak. Jadi kan biar apa tuh namanya Mbak, jadi nambahi variabelnya adalah bisa organizational digital culture itu independen berpengaruh terhadap
employee apa tadi, kemudian berpengaruh pada organisasional performance, Mbak, harusnya. Nih, ini ada ini. Ini kan bisa jadi kuesionernya, Mbak. Apa Islamic work ethic, integrity and honesty are key to excellence in the workplace. Creativity should be emphasized in workplace, gitu kan? Work should be assessed. Reward is halal, gitu. Ini bagus, Mbak. Kemudian employee relation climate. Ini worker can fully use their knowledge and skill in the organization. Worker have sense belonging and commitment into organization. Gitu, Mbak. Ya, Rumput. Jadi kamu pakai ini, terus kalau mau nambahi, kan tadi kan kita punya referensi sebelumnya bahwa aspek digitalisasi itu berpengaruh terhadap organizational performance kan, gitu. Nah, itu bisa melewat dengan mediasi employee relation climate juga. Tuh. Tapi kalau belum belum yakin gitu, Mbak bisa lihat suggestionnya penelitian ini apa. Lah itu Mbak bisa nanti menyampaikan, Pak, saya mau menindaklanjuti penelitian ini untuk kita apa tuh namanya ini limitation and future research-nya apa. Study limitation untuk diatasi. First, causality conclusion cannot be drawn to cross-sectional research. Therefore, future studies. Lebih lanjut, future studies may consider adopting longitudinal research design. Kemudian second, generalization of the research is limited because data in the study come from a sample employee working in Qatar. Hence, untuk itu future research may consider replicating the research model is not only GCC countries such as UAE, Saudi Arabia, Oman, but other Islamic countries as well, dan negara lain gitu. Tiga, in this study, we measure organizational performance with employee perception. In this study, mengukur ini, we measure organizational perception. Although this approach has been, walaupun ini sudah we recommend future research menggunakan ukuran based on manager perception to assess organizational performance. Jadi kan kalau yang ini kan pakainya employee perception, pegawai. Maka untuk penelitian yang akan datang itu mengukurnya dari sisi manajer gitu. Kemudian perception to assess organizational. Kemudian yang keempat, the study relate on only 7-point Likert scale to measure all the variable. Ya, nevertheless, future research may consider using different measuring point to minimize the CMV. Ya, kemudian fifth, the study examine only employee relation climate as an intervening mechanism in relation between Islamic work ethic and organizational performance. Future study dapat ini ya menggunakan berbagai jenis climate such as climate for creativity, climate for initiative, and social climate. Nah, ini berarti interveningnya, ini usulannya adalah bisa menggunakan apa namanya creativity, climate for initiative, and climate social climate. Finally, it will be interesting examine effect Islamic work ethic and other outcome variable, ya, effect of ini terhadap outcome variable such as productivity, financial performance dan sebagainya. Jadi untuk nanti Mbak bisa nambahi lagi variabelnya kan itu financial performance ya. Ujungnya kan organisasional. Ya Mbak. Organisasional performance kan. Lah itu nanti bisa pakai financial performance. Nah, ini masukannya itu bisa ditindaklanjuti oleh Mbak. Kan yang ini kan pakai organisasional performance. Nanti Mbak diminta bisa pakai organisasional performance, other outcome yang lain. Jadi diminta untuk menggunakan other outcome yang lain seperti produktivitas, financial performance gitu. Jadi Mbak kalau misalnya aku mau ngecup pakai model replikasi artikel ini, kalau sudah memahami konteks modelnya, Mbak langsung lari ke definisi operasional variabel.
Kalau definisi operasional variabelnya nggak nemu, maka Mbak bisa lihat dari hasil. Hasil itu biasanya bisa untuk merepresentasikan, mewakili dari ini, ya. Nih kayak misalnya ini kan organizational performance itu apa? Ini di sini nanti pertanyaan-pertanyaannya adalah quality product and service provided. Overall growth-nya bagaimana? Client satisfaction-nya bagaimana? Ability to innovate and develop new product or services bagaimana? Gitu. Nah, itu nanti jadi kuesioner yang akan kita kembangkan. Berarti kalau sudah seperti ini, berarti clear secara measurement for the variable. Untuk variabel yang mau kita teliti. Seperti itu. Kalau sudah, nanti ditengok. Kita kan mau mengembangkan lagi modelnya, maka lari ke future research-nya itu bunyinya seperti apa. Limitation and future suggestion for future research. Seperti itu Mbak Rani. Ini bisa dipakai Mbak Rani untuk apa tuh namanya? Nih ya, common as. Nggak mau ya. Mm-mm. Oke, gitu ya Mbak Rani ya. Kita balik ke mana lagi? Artikel yang lainnya. Nanti eh, kita kirim ya. Misalnya ini 2021, kelamaan nggak kalau 2001, 2021. Ini yang ini 2022. Ini 2024. Using green and ESG to achieve post-COVID 19. Mbak, Mbak mau nambahkan aspek ini enggak? Aspek apa itu namanya? Aspek digitalisasi enggak? Ini, why does Syariah governance framework important for Islamic Bank? Nah, ya, kayak gitu, Mbak. Kemudian halal standard implementation food sector driver and impact on performance, ya kan? Short nose to all this. Biar yang paling ini 2024. Ini Mbak, kalau ini dari Entrepreneurship and Transnational Education, Insight-based and Territory and Reflection of Return China Graduates. Ini, seperti ini tuh mudah. Soalnya ini kan respondennya biasanya mahasiswa. Jadi Entrepreneurship and Transnational Education, Insight Graduate. Misalnya religiosity and agency cost, effect. Ini impact board ini sudah pernah saya kasih kayaknya. Board gender diversity and financial performance, unity. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Ya Bu, siap Bu. Ya, Kok saya harapannya nih. itu yang sederhana saja Bu, bukan yang sulit-sulit ngoten soalnya. Eh, Kalau yang sederhana saja ya berarti yang Ya, itu itu tadi tadi Bu ya. yang pertama tadi loh Bu. Itu maksudnya saya sudah memahami itu Bu. Jadi eh, bahasanya itu juga lebih mudah ngoten ya Bu. Ada contohnya terkait itu tadi dimensi-dimensinya tadi. Seperti saraf Mm-mm. kita itu kan kalau kita mau penelitian itu kan harus ini nggak ya, apa? Dimensi ketika kita mau menyebar angkat seperti itu kan harus ada apa namanya? Ini referensinya seperti itu. Nih. Ya, Mbak, harus clear itu dulu gitu ya. Tadi mana ya? Udah ke download belum ya? Belum ya. Oke. em,
Balik ke yang tadi sih ya. Hmm. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Tadi yang eh, work ethic ya, ini yang penting ini. Ada pertanyaan, teman-teman? Sebelum kita lanjutkan. Belum, Bu Prof. Oke, jadi itu Mbak Rani. Terus Pak siapa ya yang di BPR Syariah itu topiknya tentang apa? Pak Syaifur. Pak Saifur. Pak Saifur gimana Pak Saifur? Yang kemarin itu kok, yang awal itu Bu. Jadi saya itu kan terkait dengan ini, apa namanya, eh, determinasi terhadap ini, apa namanya, rasio-rasio keuangan aja BPR Bu. Oh, berarti ini nggak Pak eh, juga eh, di kaitannya di performan di Islamic Bank ya Pak? Enggak, saya di konvensional Bu. Oh di konvensional. Oh nggih. Banyak Pak kalau itu. Ya, Nggih. ya. Udah punya referensinya kan Pak? Ya, jurnal-jurnal ini sih yang terkait dengan analisis rasio keuangan sih Bu. Oke oke. Nggih. Coba kalau itu berarti topiknya apa Pak Saifur? Analisnya. Ya, ini apa namanya? eh, intinya sih pengaruh apa rasio keuangan dalam hal ini rasio apa terkait dengan eh, likuiditas, profitabilitas terhadap kinerja aja. Hmm, padahal kinerja itu ya likuiditas, profitabilitas itu Pak. Iya betul Bu. Iya, jadi nggak intinya sih. eh jadi misalnya gini, profitabilitas dalam hal ini misalnya terkait dengan apa namanya eh di NIM, kemudian di apa eh, rasio-rasio keuangan yang lain itu. Kebetulan ini kan saya pakai HP Bu, jadi nggak bisa buka laptop. Belum Oh belum. gitu, nggak apa-apa Pak. Tapi yang penting Bapak pengen neliti topik apa gitu aja. Nanti Ya. maksudnya siapa tahu bisa kita bantu untuk tambahkan gitu Pak. Ngoten. Iya, ya itu yang seputar rasio keuangan aja sih. Eh, Ah, rasio keuangan J. Oke. ya, rasio keuangan. Jadi pengaruhnya apa? Determinasi rasio-rasio itu terhadap profitabilitas bank. Jadi profitabilitas itu menjadi apa namanya dependennya gitu. Oke, ya. Oh, J, J. Gitu nggak Pak? Ada yang lain teman-teman? Ada yang lain? Ada yang lain?
Kalau Pak siapa ini kebetulan tentang ini ya Pak. Kita coba cari lagi ya. Topiknya tentang apa Pak? Performance bank. Bank performance ya Pak. Iya Bu, Bank Performance. Khususnya terkait dengan profitabilitas Bu. Ujung-ujungnya kan sebetulnya kan profit ya. Nah, profit itu saya ini pakai pengukuran dua sih ya. Satu terkait dengan NIM dan satunya terkait dengan ROA. Pak, sekarang itu kalau Bapak tetap kekeh di situ, nanti ini Pak, apa tuh namanya eh, kurang bisa mengcapture perkembangan yang saat ini itu kan kayak misalnya di sini Pak. Ini kan ada eh, cultural and gender diversity for ESG performance ini kan kaitannya dengan European Bank kayak gitu. Hampir sebagian besar tuh kemudian ada juga bank risk and performance in emerging market setting. Kemudian ESG dimension and bank performance. Nah, nanti Bapak melihat aspek-aspek ESG, kemudian dikaitkan dengan bank performance itu. Jadi nanti bisa sih bank performance-nya sebagai dependent, kemudian independennya adalah ESG dimension gitu. Jadi ESG itu sekarang memang lagi menjadi ini Pak, apa tuh namanya? Menjadi menjadi hal yang sedang banyak di ini gitu. Kemudian misalnya ESG score financial performance. Nah, ini financial performance-nya nanti Bapak with respect to market and operational performance misalnya. Kemudian atau mau fokus pada ESG performance-nya. Tapi kalau Bapak misalnya mau tetap ke bank performance-nya, maka ini bisa eh, mau pakai yang mana misalnya. Ini ESG Dimension and Bank Performance. Ini juga lumayan ini ya. Coba kita lihat PDF-nya ya Pak ya. Iya Bu. Nih misalnya. Ini ini sampelnya adalah 105 Italian bank and develop three economic model, effect ESG, independent variabelnya ini. Tapi nggak dipaksakan sih Pak. Maksudnya kalau memang memungkinkan ini kan ini aspek-aspeknya variabel measurementnya ini jelas banget nih misalnya. Environmental analyze dimensionnya adalah pakai ISO dan seterusnya ini. ESG indikator, kemudian ini juga Bapak yang Bapak sebutkan tadi misalnya governance. Ini corporate governance index has non significant effect on ROA. Governance quality has significant effect on bank profitability ROA and ROE. Misalnya kayak gitu. Ya, sebetulnya awalnya sih pengen ngangkat ini Bu, tingkat kesehatan bank ya, di rural bank ya, BPR dalam hal ini. Cuma saya lihat di apa publikasinya OJK terhadap bank-bank itu kan khususnya di BPR, itu memang secara ketentuan itu kan tingkat kesehatan bank itu berubah ya. Kalau dulu kan pakainya kan Camel, analisis Camel. Kalau sekarang kan memang analisisnya kan pakai RGEC ya, profile risk, terus kemudian governance, kemudian rentabilitas dan capital. Jadi RGEC kan, risk, governance, apa di earningnya, kemudian capitalnya.
Cuma saya lihat di webnya OJK itu yang terkait dengan TKS itu belum dipublish gitu loh. Masih memakai rasio-rasio keuangan yang selama ini kita kenal, sehingga saya agak putar haluan. Jadi pengaruh beberapa, misalnya ya, ada faktor kualitas aset, kemudian faktor apa efisiensi terhadap endingnya nanti adalah yang kita ukur adalah di profitabilitas. Nah, profitabilitas itu saya memakai dua analisis, yaitu satu terkait dengan NIM dan satunya lagi terkait eh, dengan ROA. Nah, itu kan datanya kan tersaji semua Bu di OJK kan. Saya kan fokusnya nanti di BPR yang ada di apa Semarang dan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Oke, Itu sih Pak. Bu. Secara praktik memang Pak Saiful kan sudah pegang data, nggih. Jadi nanti Pak Saiful mungkin tinggal nambahkan, ngepastikan dari referensi jurnal yang akan direplikasi gitu sebagai acuan. Misalnya tadi kan ini Pak Saiful menyebut, Bu, saya dependent variable performance bank-nya mau pakai ROA ROE gitu. Nah, ini memang ini dependent variable dari artikel ini itu menggunakan ROE, ROA, Tobinski, dan stock return. Tapi kan kalau Bapak tetap di rural bank, itu kan berarti mungkin yang relevan kan berarti ROA, ROE, kemudian apa tuh namanya profitabilitas itu Saya nanti tambahkan NIM Bu. NIM ya itu nanti bisa seperti itu. Kemudian independen variabelnya itu yang nanti Bapak harus mengklirkan. Jadi Bapak mau melihat aspek independen variabel mau ESG ataukah yang faktor tadi kan juga ada kaitannya dengan resiko ya. Apa tuh namanya manajemen resiko, risk management gitu terhadap Profil risiko. Eh, profil risiko. Cuma kan ya. memang datanya tidak langsung tersaji di dalam websitenya OJK. Jadi tak pikir-pikir, wah ini nanti ada barrier ya, artinya harus apa namanya, yang memang eh, bisa sih diambil dari webnya masing-masing BPR itu. Gitu. Cuma ya memang perlu effort yang agak lebih berarti kan. Itu aja sih Bu. J. Jadi gitu nggih Pak, masukan saya, Bapak harus ngeklirkan dan eh, nggak boleh masih ngambang-ngambang lagi gitu. Jadi harus kalau ngambang berarti nyari referensi, kemudian yang relevan dengan model. Kan Bapak kan tadi sudah jelas bahwa dependennya itu adalah bank performance. Nah itu nanti tinggal Bapak mau independennya mau aspek apa yang mau dianalisis lebih urgent untuk di BPR itu apa yang harus dianalisis. Kalau isu global itu tentang ESG, Pak. Jadi pengaruhnya ESG terhadap eh, financial performance gitu. Tapi kalau Bapak misalnya tadi mau profil resiko itu juga nggak apa-apa, itu juga bagus kan topik itu. Jadi kalau misalnya profil resiko ini kita kerucutkan misalnya tentang eh, risk profile and bank performance gitu. Biar nanti mengkerucut itu ke situ. Terima kasih Bu atas masukan Oke. datanya. Terima Risk kasih. profile and bank performance misalnya ini kan. Masih nampak nggih saya apa namanya share screen saya. Masih Bu. Oke, nggih. Ini tahun 2022 gitu ya sampai dengan 2025 kita yang milih yang open access aja. Hmm. Bentar, bentar. Saya tadi lupa ngeklik jurnal artikel. Hmm. Kok nggak ada ya, Pak? Bentar.
Em, please. Nah, ini Pak. Em, ini kalau kita memasukkan risk, maka ini muncul ada risk and performance on Islamic and conventional bank under COVID evident from MENA regions. Ini negara-negara eh, Timur Tengah itu Pak. Ini juga bisa Pak, risk performance of Islamic and conventional bank. Berarti kan bisa dipakai baik untuk bank konven maupun bank bank Islam. Kemudian ada lagi do board karakteristik moderate capital adequacy regulation and bank risk taking nexus impact income cross country, does intellectual capital, does relationship lending. Kayaknya yang ini ya Pak, yang hampir sama dengan yang Bapak inginkan tadi, itu di sini Pak. Coba kita buka PDF-nya. Ini Pak, Pak Saiful. Nanti malah Bapak ini bisa baik di bank BPR Syariah maupun di bank BPR konvensional. Nih. Jadi penelitian ini komparatif analisis. Jadi melakukan komparatif analisis between Islamic and conventional bank. Kemudian yang mana Islamic bank itu lebih atau kurang resikonya dibanding konvensional. Lebih atau kurang sih gitu kan. It also examine role capital in improving performance stability within the two banking system. Ini studinya itu menggunakan 82 bank Middle East dan North Africa region across 2011 and employs a dynamic panel data approach examine resilience within banking system. During ini juga datanya data sekunder ya Pak ya. Sama yang Bapak inginkan, Bapak kan pakai nanti data sekunder juga gitu. Jadi ini lumayan bisa kan, Bapak tadi pengennya kan risk, kemudian performance. Nanti kita coba lihat risk performance-nya itu, measurement-nya, pengukurannya seperti apa gitu ya Pak. Kita lihat di sini. Ini pakai prospek teori, nanti grand teorinya juga bisa Bapak bisa pakai acuan. COVID pandemi menurunkan financial performance dan meningkatkan risk taking in Islamic and conventional bank. Itu hipotesis pertama. Jadi COVID pandemi itu menurunkan kinerja keuangan dan increases risk taking in Islamic bank. Nanti COVID ini Bapak bisa ganti. Misalnya apa tuh namanya? Kaitannya dengan pemerintahan, transformasi pemerintahan baru itu berpengaruh nggak terhadap financial performance, meningkat nggak increasing risk taking-nya seperti itu. Tapi kalau ini event tadi ya, Bu? Dalam Berarti kalau ini kan berarti event study ya?
Dasar Empirical study, Pak. Ini datanya kan performance banking system. Ini Bank Scope Database 2011 sampai 2020. Jadi pakai data sekunder juga. Ini performanya itu pakainya profitabilitas modelnya, usage di study-nya. Ini Pak, definisi operasional variabelnya jelas juga. Jadi kalau kalian milih jurnal itu eh, tengok di definisi operasional variabelnya itu jelas nggak? Di variabelnya return on asset, return on equity, insolvency risk, credit risk, dan juga liquidity risk. Ini adalah untuk ukuran financial performance-nya bank yang dianalisis di penelitian ini, Pak. Independent variabelnya adalah capital diversification, bank size, Islamic Bank dummy, COVID-19 dummy, kemudian growth, inflation rate. Nah, ini data sekunder semua, Pak. Gini. Seperti ini. Seperti itu, Pak. Iya, Bu. Monggo nanti bisa di salah satu yang bisa di ini juga. Bisa di ini kan. Dosen pembimbingnya siapa, Pak? Prof. Lulu. Prof. Lulu kan juga biasanya pakai data sekunder. Ini kan kebetulan juga data sekunder, Pak. Nanti mungkin bisa dikonsulkan untuk apa namanya acuan ini, tapi Bapak pindah ke BPR di data yang dari websitenya OJK seperti itu. Tadi yang diinginkan misalnya ada risk dan sebagainya itu bagian dari financial performance dan itu diuji beda. Jadi komparasi antara bank konvensional dengan bank syariah seperti apa gitu, Pak. Mungkin itu ini juga ada non-performing loans-nya, itu juga bisa di ini. Mungkin kurang lebihnya nanti Bapak bisa ini ya membaca-baca dulu. Kira-kira ini sesuai dengan yang untuk referensi develop model risetnya Pak Saifur atau enggak gitu. Jadi kalau sesuai nanti tinggal didiskusikan dengan eh, dosen pembimbing. Seperti itu nggih Pak Saifur. Jadi, matur nuwun, Bu, bisa di-download dan dikirim, Ibu. Oke, siap. Oke, nanti kita downloadkan untuk ini. Dan yang tadi yang dua sebelumnya sudah saya download juga. Ada pertanyaan lagi Mbak Pratiwi atau Mas Galih? Mas Galih jadinya gimana nih Mas Galih? Belum, Bu. Belum lanjut lagi. Loh, belum lanjut lagi. Iya, Oh, masih nanti perlu waktu lagi, Bu, dari referensi yang sudah Ibu sampaikan di Google Drive maupun tadi ya, udah ada tambahan lagi, Bu. hmm. Jadi Nggih. memang eh, perlu energi khusus nih, Bu, untuk persiapan proposal sama tesis ini, Bu. Tapi sudah tercerahkan, Bu, dengan beberapa pertemuan dengan Bu Prof. Bisa Ya. bisa mengarah yang tadinya itu dari apa namanya eh sustainability, jadi bisa di-collab ke digital accounting ataupun memang khusus di digital accounting gitu, Bu. Kalau Oke. saya pembimbingnya Pak Zainal, Bu. Kalau Pak Zainal sukanya data apa ya, Bu ya? Sekunder atau primer ya, Bu ya? Oh, Pak Zainal sih Islamic value-nya itu biasanya kalau bisa ada kalau Pak Zainal. Oh, Tapi gitu. mau data sekunder atau primer sih nggak apa-apa juga gitu Mas. Jadi Oh. monggo. Tapi kalau memungkinkan itu eh, ada apa tuh namanya aspek-aspek Islamic value. Karena betul Oh, Pak oke. Zainal itu kan
rumpunnya juga di ini apa tuh di Islamic Finance, Islamic Oke. Accounting gitu. Baik-baik, Bu. Jadi tadi risk bank performance sudah ya, sudah saya Islamic work ethic tadi sama satunya baru dua ya tambahannya. Tadi ada das governance, tapi kayaknya yang utama yang risk and bank Islamic work ethic ya Mbak Rani ya. Itu simple modelnya Mbak, tinggal nanti dikonsulkan dengan dosen pembimbing. Pak saya ini aja, tapi nanti mungkin Islamic work ethicnya tadi kan ada masukan untuk dimodifikasi. Kuesionernya juga tadi sudah ready di dalam artikel, gitu. Ibu izin bertanya Ibu. Untuk Oke. misalnya Ibu, ini untuk pembahasan transformasi digital itu apa namanya meningkatkan kepatuhan syariah itu gimana itu temanya termasuk baru napa mboten Bu kalau misalnya mengambil itu Bu. Dan dihubungkan dengan ini tadi. Ini tadi berarti apa namanya? Kan organisasional performance nggih, Bu. Itu berarti misalnya saya ngambil bank itu berarti harus ini apa namanya? Studi kasus atau bagaimana? Atau ini untuk apa namanya? Kalau yang Mbak work ethic Berapa? tadi itu data primer. Oh, berarti G. ke beberapa bank seperti itu nggih. G. Oke, itu Mbak data primer Mbak. Berarti nanti Mbak bagi kuesioner. Ini saya ada juga yang influence of Syariah Governance Mechanism on Islamic Bank Performance and Syariah Compliant Quality Mbak. Ini Syariah Governance ya. Ini saya tambahkan juga ini nanti. Eh, gitu Mbak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu Prof. Mm-mm. Jadi kalau untuk eh, masa artikelnya kan kita kan minimal 5 tahun. Nah ini kemarin pas pembuatan di awal-awal itu kan kemarin 2024 itu udah terlanjur ada yang ngambil tahun 2020 ada 2019 lah. Saya ganti nggih Bu Prof. Karena kan untuk sidang tesisnya kan kemungkinan kan kalau dihitung eh 2025 kan paling enggak 2019 sudah ya bisa 2020 juga sudah mepet sekali. Noten. Oh, nggih. Oke, memang harusnya 5 tahun ke belakang, Mbak. Tapi kalau memang artikel itu unik gitu dan itu harus artikel itu tahunnya jauh itu yang pakai yang itu juga nggak apa-apa. Mbak tetap dipakai aja yang lama gitu. Tapi Mbak kalau ada yang baru ya itu memang bagusnya Nmen 5 seperti itu. Ya, terima kasih Bu Prof. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi, Mbak? Mohon maaf Bu tadi tambahan untuk apa namanya variabelnya tadi
work ethic sama apa tadi Bu? Work ethic. Dilihat di suggestion, Mbak. Suggestionnya dilihat itu apa gitu. Untuk yang kan tadi di suggestion sudah kita bukakan kan, itu kan ada masukan sampai 4 apa 5 tadi untuk masukan untuk penelitian yang akan datang gitu. Ya, siap Bu. Oke, itu nanti Mbak bisa apa itu namanya bisa di ini kan seperti itu. Ini yang artikel satunya yang bisa untuk Mbak juga yang tentang Islamic Governance ya Mbak. Eh, Syariah Governance or Islamic Bank Performance ini bisa untuk acuan juga gitu. Mungkin hari ini cukup dulu ya Mbak Leviana, aman ya? Nanti boleh kalau misalnya hari ini belum sempat terbahaskan, nanti boleh WA gitu. Nanti Bu, saya topiknya ini gitu. Ada nggak untuk referensi yang bisa untuk menambah gitu ya? Tentunya kalian pasti sudah punya acuan untuk bisa menguatkan lagi model penelitiannya teman-teman. Gitu ya. Boleh berarti ya Bu ya, WA. Oh, boleh silakan WA saja. Siap Bu. Kalau belum, oh UASnya ya. UASnya nanti saya info lagi lah modelnya gimana gitu. Kalau memungkinkan nanti kita buat ada kayak kalian buat em, tentang digital model riset digital accounting gitu, konseptual paper itu nanti dikompilasi jadi satu untuk jadi book chapternya kalian gitu. Kalau memungkinkan nanti ini untuk yang kelas beberapa kelas ini sudah ada contoh untuk kalian nanti tinggal ganti dengan kontaknya kalian gitu seperti itu. Mungkin itu sih teman-teman kita break dulu ya. eh kita break bukan full break ya, tapi kita cukupkan dulu untuk pertemuan dan ini ternyata terakhir sebelum UAS. Nanti saya update lewat admin S2 untuk apa yang nanti perlu kita siapkan untuk UASnya. Semoga saya dari semester kemarin sudah mau buat book chapter untuk teman-teman, tapi belum goal gitu. Mudah-mudahan semester ini bisa goal gitu. Nanti nama-nama kalian ada di situ. Gitu. Nanti contohnya akan saya kasihkan ke teman-teman juga di Drive ya. Untuk gambaran bahwa nanti tuh kalian kompilasi eh, apa tuh namanya kompilasi dari proyeknya kalian itu terkompilasi semua di dalam satu book chapter kita dan kita ISBN kan seperti itu. Nanti saya kasih contohnya untuk kelas yang sudah berjalan di reguler nggih gitu. Reguler pagi anak ini nggih. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mohon kasih maaf lahir Bu dan Terima Prof. batin. kasih, Bu Gita. Terima Sehat-sehat kasih Bu. semuanya. Yes, terima kasih.